Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik oleh Sefrianus Jumandu, calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam semangat buat para guru hebat dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam video ini, yang berperan sebagai coach adalah Sefrianus Jumandu, calon guru penggerak Manggarai Barat, guru SMP Negeri 3 Macang Pacar. Yang kedua, Henrikus Harun berperan sebagai coach C. Dan yang ketiga, Maria Filomena Jetia SPD berperan sebagai supervisor. Ayo kita simak sama-sama videonya. Siang, Mas Ifri. Hai, Filo, selamat siang. Aduh, kayaknya positif sibuk sekali hari ini. Tidak, kebetulan kita mau rencana melakukan coaching hari ini. Ide bagus sih Pak Sefri. Oke Pak Sefri, saya rencananya mau pantau IT pada saat coaching sebentar. Oke. Kira-kira dari 3 kriteria penilaian coaching, nah yang pertama itu mendengar yang aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga mendengarkan secara penuh. Kira-kira dari 3 kriteria itu mana yang Pak Sefri mau tingkatkan terlebih? Saya pikir ketiga-tiganya ini karena ketiga hal ini bagian dari kompetensi dari seorang supervisor atau coach ke depan. Baik Ibu mau mengamati, silakan. Sekarang kami mau ikut kami akan melakukan coaching sekarang. Oke? Oke, baik, mari Bu. Oke. Wah, selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi Pak. Gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya, senang bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Pak Hendrik, apa yang perlu Pak Hendrik mau didiskusikan pada kesempatan ini? Baik, terima kasih. Kalau saya melihat, saya punya anak-anak sekarang di Pasifik, jadi minat bacanya sangat rendah sekali. Hari ini saya bisa amati di sekolah saya bahwa rata-rata saya punya anak sekolah itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu rata-rata kemampuan membacanya sangat rendah sekali. Sehingga itu yang menjadi fokus perhatian saya, kira-kira bagaimana mencari solusi untuk masalah ini. Kalau saya tangkap minat baca siswinya Pak Hendrik Santo, ini ada kaitan dengan literasi ya Pak, kemampuan siswi dari Pak Hendrik itu sangat rendah. Betul sekali. Baik Pak Hendrik, karena waktu kita cuma 20 menit, ya kira-kira apa yang mau Pak Hendrik harapkan setelah melakukan kegiatan coaching pada kesempatan ini? Baik, terima kasih Pak Sefri. Sebenarnya saya menginginkan saya punya anak-anak itu memiliki kemampuan dalam membaca. Sehingga itu menjadi fokus atau tujuan yang ingin saya capai dari coaching kita hari ini, bahwa anak-anak saya harus memiliki kemampuan dalam membaca. Oke, luar biasa Pak, impiannya sangat bagus. Pak Hendrik menginginkan supaya kemampuan baca dari atau literasi dari siswa-siswi atau muridnya Pak Hendrik itu sangat tinggi sekali. Begitu Pak. Oke. Baik Pak Hendrik, luar biasa, impiannya ini sangat bagus sekali. Kira-kira dari sisi pandangannya Pak Hendrik itu, kira-kira apa sih ciri-ciri dari murid yang sudah kemampuan membacanya sangat tinggi, levelnya tinggi, bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih.
berkaitan dengan minat baca ini, kalau saya amati siswa saya setiap hari itu, ada memang yang rajin ke perpustakaan, memiliki niat yang tinggi untuk membaca. Namun masih ada siswa yang katakanlah misalnya dalam kelas kita menyuruh untuk membaca sebuah teks, itu masih banyak siswa yang mengalami kendala dalam hal membaca. Ada yang membacanya masih mengeja, kemudian masih mengenal suku kata, bahkan ada yang sudah di kelas 4, kelas 5, tetapi membacanya masih membaca mengeja. Berarti kesimpulannya Pak Hendrik, salah satu ciri anak memiliki kemampuan literasi yang sangat tinggi itu, salah satu tolak ukurnya itu rajin ke perpustakaan. Oke, mungkin ada indikator lain yang menunjukkan bahwa oh ini anak ini kemampuan literasinya tinggi gitu. Oh ini anak ini rendah gitu. Apakah ada? Baik, berkaitan dengan indikator menyangkut minat baca, di sekolah kami sering mengadakan kegiatan membaca puisi, menulis cerita. Dari hasil tulisan-tulisan siswa, kita bisa tahu bahwa siswa ini memiliki minat baca yang sangat tinggi. Dari hasil puisi, kemudian karangan maupun cerita pendek. Oke, luar biasa Pak Hendrik. Berarti ada 2 indikator yang saya rekam Pak. Rajin ke perpustakaan, itu menunjukkan bahwa literasinya sudah sangat kuat karena anaknya sudah suka membaca. Oke, yang kedua, indikator yang kedua itu ketika Pak Hendrik melakukan perlombaan di sekolah, ya anak yang suka storytelling ya, melakukan cerita gitu, lalu membuat puisi, itu tolak ukurnya. Oke, baik. Dari situasi yang saat ini Pak, dari situasi kemampuan literasi yang siswa-siswi atau peserta didiknya Pak Hendrik itu, kalau dari rentangan angka 0 sampai 10, kira-kira Pak Hendrik kasih nilai berapa mereka situasi saat ini? Baik, terima kasih Pak Sefri. Kalau saya memberi nilai untuk keadaan sekarang, saya memberikan nilai 6 untuk minat sekaligus kemampuan membaca dari sepunya anak-anak. Tetapi saya malah inginkan di angka 10. Di angka 10. Itu kondisi yang saya inginkan. Kondisi yang dialami oleh siswa Pak Hendrik saat ini masih di angka 8. Tetapi di satu sisi juga Pak Hendrik sebagai guru punya kewajiban untuk menaikkan angka itu ke angka 10. Oke. Angka 10 itu target yang realistis sekali nih Pak. Kira-kira cara dari Pak Hendrik untuk membawa anak-anak dari kemampuan literasi membacanya itu dari angka 5 ke angka 10 itu seperti apa? Baik, Pak Sefri, itu yang sedang saya pikirkan. Maksudnya seperti apa program atau rencana yang akan saya lakukan. Dalam proses saya akan melaksanakan program literasi. Kemudian dalam program literasi itu nanti ada yang namanya kemah belajar. Nah, dalam kemah belajar ini kita membagi siswa itu ke dalam 4 level. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Untuk yang di level 1 itu Pak Sefri, rencananya itu khusus untuk anak-anak yang kategorinya belum menguasai abjad A sampai Z. Kemudian di level 2-nya itu untuk anak-anak yang masih di suku kata. Kemudian level 3-nya di kata, dan di level 4-nya adalah khusus anak-anak yang belum lancar membaca kalimat, belum lancar membaca paragraf. Sehingga dalam tingkatan level ini nanti ada yang namanya naik level. Siswa yang di level 1 yang sudah memahami abjad A sampai Z itu akan naik level 2, demikian juga seterusnya. Oh ya, berarti cara dari Pak Hendrik untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak itu dengan melakukan program literasi. Ya, gerakan literasi, di mana di program gerakan literasi ini nanti Pak Hendrik akan membagi dalam 3 level. 4 level. Oke. 4 level. Kira-kira program literasi ini konkretnya bagaimana nanti Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan literasi ini kan cakupannya luas. Tetapi untuk kali ini saya merencanakan program literasi itu fokus pada kemampuan membaca siswa.
Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nanti di situ dibagi ke dalam beberapa level. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, sehingga harapan saya bahwa semua siswa saya itu memiliki kemampuan dalam hal membaca dan juga menulis. Oke, luar biasa Pak Hendrik. Dari program gerakan literasi ini, apakah Pak Hendrik menyediakan waktu khusus begitu untuk memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan katakanlah membaca di level 1, 2, dan 3 gitu? Baik, terima kasih Pak Sifri. Tentu program ini harus direncanakan secara matang. Dan menurut rencana saya, dari program ini nanti harus dilaksanakan secara terjadwal, dilaksanakan 2 kali seminggu, misalnya pada jam istirahat atau pada sore hari, dengan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kegiatannya di sore hari? Sore hari bisa juga pada jam istirahat. Pada jam istirahat. Luar biasa Pak Hendrik. Apa sih yang Pak Hendrik pikirkan cara yang terbaik menurut Pak Hendrik, dalam pandangannya Pak Hendrik, supaya literasi anak, artinya kemampuan membaca anak itu, supaya anak suka terhadap membaca itu? Ada cara atau teknik yang bisa untuk membuat anak suka membaca itu? Jadi programnya adalah tentu kita melatih anak setiap hari untuk membaca. Seperti di level 1 tadi, anak yang belum menguasai abjad, nanti mereka dilatih. Demikian juga di level 2 sampai di level 4. Artinya program ini kita jalankan terus setiap minggu. Sehingga minat baca itu dari siswa itu akan muncul. Dan pada gilirannya siswa kita itu bisa membaca, pasti membaca. Luar biasa Pak Hendrik. Kapan sih kegiatan ini akan dimulai dilakukan? Baik, terima kasih Pak Sifri. Karena kalau saya melihat kondisi ini sangat prihatin sekali dan serius, sehingga harus segera dibuat program dan harus segera dilaksanakan. Sehingga konsep saya untuk 1 minggu ke depan ini, saya rencananya mulai sudah melaksanakan ini program. Tentu saya tidak berjalan sendiri, saya membutuhkan kerjasama kolaborasi dari kepala sekolah dan juga teman-teman guru. Oke, baik. Kegiatan ini rencananya Pak Hendrik dalam minggu ini ya, karena ini masalah yang sangat vital sekali. Siapa yang bisa mengingatkan Pak Hendrik? Sebagai manusia ini kan kadang bisa melupakan program yang sudah dirancang gitu. Siapa temannya Pak Hendrik yang bisa mengingatkan Pak Hendrik ini? Ayo buat sekali gerakan literasi. Baik, terima kasih. Itu makanya program ini harus melibatkan semua guru. Karena bagi saya bahwa menumbuhkan minat baca pada anak-anak kita itu bukan hanya tugas seorang guru, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama dari semua komponen, terutama di sekolah, antara kepala sekolah, guru, dan juga saya pribadi. Sehingga ketika saya lupa dengan program ini, pasti ada teman guru yang tahu mengingatkan saya, karena program ini sudah terjadwal, dan saya yakin ketika misalnya saya lupa dengan ini kegiatan, pasti kepala sekolah atau ada rekan guru yang mengingatkan saya bahwa kita laksanakan sudah ini kegiatan, karena kegiatan ini sudah terjadwal. Luar biasa komitmennya. Berarti yang membantu Pak Hendrik untuk mengingatkan supaya segera melakukan kegiatan literasi ini adalah teman gurunya dan juga atasannya. Luar biasa Pak Hendrik. Dari kegiatan diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Pak Hendrik sampaikan? Baik, terima kasih. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan suatu rencana baru, bagaimana menumbuhkan minat baca, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca anak-anak di sekolah saya. Karena ini adalah masalah yang sangat serius dan vital sekali yang harus segera dicari solusi. Berarti Pak Hendrik sampaikan tadi bahwa diskusi kita hari ini bisa menemukan solusi ya terhadap kemampuan membaca, kemampuan literasi rendah di sekolah yaitu dengan melakukan gerakan literasi. Dan juga Pak Sifri, saya ingin membantu saya punya anak-anak itu agar
mereka memiliki kemampuan dalam hal membaca. Oke. Itu intinya. Terima kasih Pak Hendy, luar biasa sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Baik, saya menunggu actionnya minggu depan ya Pak. Ya. Enak lagi, kita akan ngobrol lagi minggu depan untuk melihat dan memantau hasil kegiatan literasinya seperti apa. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Selamat. Selamat siang Ibu Pulo. Wah, tadi setelah saya amati proses coachingnya Pak Sifri bagus sekali. Terima kasih Bu. Baik Pak Sifri. Oke. Nah, setelah saya lihat dari awal sampai akhir tadi Pak Sifri ada beberapa hal. Nah, ini tidak mau bukan soal nilai, tapi saya hanya mau refleksi saja. Nah, dari 3 kriteria penilaian proses coaching, yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, terus mendengar secara aktif dan pertanyaan berbobot. Di mendengar secara aktif tadi, Pak Sefi selaku coachnya bagus sekali. Terus coachnya juga antara Pak Sefi dengan coachnya, Pak Sefi sudah membuat keputusan, baru Pak Sefi membuat pertanyaan lanjutan dari sana. Terus yang berikutnya adalah prosesnya sudah lumayan bagus. Terus dari awal sampai akhir di proses coaching juga sudah mengikuti alur cerita, di mana dari tujuan Pak Sefi sudah menyatakan tujuan di coaching tadi. Terus yang kedua adalah identifikasi masalah, itu juga Pak Sefi sudah buat. Terus sampai di tahap yang terakhir tanggung jawab. Nah, dari awal dan sampai akhir tadi proses coachingnya berjalan dengan bagus dan semua mengikuti alur cerita dan mengikuti proses kerja yang penilaian. Sangat bagus Pak Sefi. Terima kasih Ibu.